Ada kasus yang sangat menarik perhatian bagi kita semua nih bro, dan sudah pasti bikin kita bangga. Kasus seekor Kapolsek Rembang yang mobilnya menabrak rumah warga dan mengakibatkan balita dan nenek tewas di tempat. Yang menarik, pertama, pihak kepolisian meminta maaf kepada pihak keluarga korban. Kedua, kelalaian. Ketiga, pihak keluarga korban menerima kejadian tersebut adalah sebuah musibah. Keempat, jika ada dua alat bukti akan diproses lebih lanjut. Kelima, hasil labnya belum keluar. Keenam, banyak pemain pengganti. Ketujuh, tidak boleh menyakiti hati masyarakat. Kita putar lagi bro, layar lebar ya. Kapolres Rembang AKBP Doli Primanto mengaku menyesal atas insiden seorang Kapolsek di Rembang yang menabrak balita dan neneknya hingga tewas. Ia juga memohon maaf pada anggota keluarga korban atas insiden naas tersebut. AKBP Doli juga berjanji akan mengurus segala kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan itu. Dikutip dari tayangan Kompas TV, Kapolres Doli Primanto mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab penuh atas kesalahan yang dibuat oleh oknum anggotanya. AKBP Doli juga mengakui bahwa ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh oknum Kapolsek tersebut. AKBP Doli juga menegaskan bahwa pihaknya akan menanggung fasilitas yang lain seperti jasa raharja untuk keluarga yang ditinggalkan. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa pihaknya akan merenovasi kembali rumah yang ditabrak oleh oknum Kapolsek tersebut. Menyikapi hal itu, pihak keluarga juga telah mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari pihak kepolisian. Keluarga juga telah menerima bahwa apa yang terjadi adalah sebuah musibah yang sedang menimpa keluarganya. Seperti diketahui, kecelakaan maut tersebut terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah pada Senin 25 Mei 2020 malam. Mobil Isuzu Panther yang dikemudikan seorang Kapolsek Ibtu SY menghantam rumah warga di Desa Bangunrejo, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Insiden itu mengakibatkan balita berusia 3 tahun berinisial PT dan neneknya YS 50 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian. Pak Kapolda, terkait Kapolsek Rembang itu, apakah sudah perkembangan Rembang gimana? Perkembangan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kita sudah siap, penggantinya sudah kita siapkan. Karena jelas-jelas nanti kalau itu ada pembuktian 284 KUHP terkait dengan dua alat bukti, dua alat bukti akan kita lakukan proses lebih lanjut. Demikian. Gimana? Sudah dilakukan. Oke, terima kasih. Kalau dugaannya mabuk gimana, Jenderal? Belum, dia hasil labnya darah belum keluar. Nanti labnya baru kita lakukan uji di sana apakah dia mengandung alkohol atau tidak. Yang jelas sudah saya himbau ada beberapa seluruh anggota Polri khususnya perwira harus menjadi suri tauladan bagi anggota, utamanya adalah masyarakat. Itu kuncinya. Begitu dia melanggar harus kita evaluasi, banyak pemain pengganti yang bisa melaksanakan kegiatan kepolisian dan dia tidak boleh menyakiti hati masyarakat. Demikian Tribun News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sudah pada paham kan? Pertama, meminta maaf supaya kasus tersebut tidak dilanjuti ke ranah hukum. Dan dugaan sementara yaitu adanya jurus-jurus maut, bujuk rayu, hingga membuat pihak keluarga korban mau memaafkan. Padahal keluarga korban sebelumnya meminta proses secara hukum. Kedua, katanya ada unsur kelalaian. Unsur kelalaian itu seperti lupa bawa surat-surat SIM, STNK, atau lupa bayar pajak. Tapi kalau sampai menewaskan 2 nyawa, tidak mungkin lagi disebut sebagai kelalaian dong.
Oke bos. Ketiga, keluarga korban menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Yang artinya kita sebagai masyarakat sangat memaafkan atas semua kelakuan-kelakuan bengal sekalipun. Keempat, 2 alat bukti bisa diproses lebih lanjut. Tolong buat institusi Polri apa saja 2 alat bukti tersebut. Tolong didik masyarakat supaya mengerti hukum. Dan jangan bikin kami terlihat seperti orang bodoh. Kelima, ada dugaan mabuk, tapi hasil lab belum keluar. Padahal sudah berhari-hari. Berapa lama lagi bos hasil labnya keluar? Keenam, banyak pemain pengganti. Wow, banyak pemain bro. Pantesan aja kepolisian banyak oknum-oknumnya. Dalam kurung, lebih banyak oknum daripada aparat. Oke, segitu dulu pembahasannya. Kalau banyak-banyak nanti kepolisian jadi sakit hati. Sakit hati dengan kita, masyarakat. Mereka sangat mudah baper. Karena pada umumnya, aparat yang terhormat itu harus selalu dihormati. Dan tidak boleh disakiti hatinya. Apalagi aparat terhormat dari institusi yang paling suci. Tapi setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita garis bawahi. 1, kelalaian. Pertama-tama pihak kepolisian meminta maaf atas kejadian tersebut, lalu mengklaim bahwa itu kelalaian. Lalai karena apa sih bos? Masa sih kelalaian bisa mengakibatkan 2 nyawa melayang sekaligus? Anehnya, kalau sudah minta maaf, ya nggak boleh bilang lalai dong bos. Itu artinya minta maafnya tidak tulus. 2, proses lebih lanjut. Jika ada 2 alat bukti, apakah Anda mau masyarakat itu mengerti hukum dan taat hukum? Atau Anda lebih suka membuat masyarakat bertanya-tanya? Menabrak rumah hingga rumah rusak dan menewaskan 2 nyawa. Lalu pihak keluarga mencium bau miras dari mulut oknum Anda. Apakah itu bukan alat bukti? Atau Anda masih mempertahankan oknum perwira Anda karena memiliki jasa? Ketiga, mencari-cari celah kesalahan yang lain. Seperti penyebab kecelakaan itu. Apakah kondisi jalan atau kondisi kendaraan atau ada orang yang menyeberang dan tidak mengakui bahwa anggotanya mabok. Kita dengerin dulu bro. Komen sang Kombes Iskandar. Ya kita lihat dulu penyebabnya apa. Ini penyebab kecelakaan banyak, bisa dari kendaraan, bisa dari kondisi jalan, bisa dari orang ya. Ini akan didalami baik dari lalu lintas maupun dari propam. Sejauh ini pemeriksaan sudah sejauh apa? Dugaan awalnya ini. Ya untuk sementara ini dari pemeriksaan ini ya memang karena kelalaian dari orang ya. Ini bisa saja terjadi kepada siapapun juga. Terasa sangat berat sekali memang untuk mengakui kesalahan. Sebagaimana sikap polsek tersebut juga tidak mengakui kalau dia sopirnya. Dan menyebut kalau sopirnya lari. Apakah kepolisian akan sesumbar seperti itu jika masyarakat yang menjadi pelakunya? Pokoknya polisi mah kagak ada duanya bro. Tetap satu-satunya institusi yang paling suci di negara kita, Indonesia.